A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lentera Kimaung Official, sahabat YouTuber juga ya, sahabat TikTok, sahabat FB semuanya yang lagi mantau di channel Lentera Kimaung Official. Malam ini kita akan mengadakan podcast cerita tentang pendakian Gunung Gede atau Surya Kencana atau Gunung Pangrango ya. Dan kisah ini diangkat minggu kemarin, sebenarnya seminggu yang lalu ya, kita mendaki bersama kapal adventure di sana. Dan mungkin di pendakian ini kita punya cerita agak mistis juga ya. Dari pos 1 dari BC kita berangkat setengah 6 sampai ke pengistirahatan pemberangkatan sampai jam 7. Dari jam 7 lebih kita berangkat di sana sampai pos 1 kita nyampe jam setengah 9, dan pos 2 kita nyampe jam 9.15 menit. Dan nah, dari pos 2 ke sana, dari ke pos 3 kita nyampe hampir 3 jam ya dari pos 3. Dan mungkin cerita ini dari pos 3 ya, mulai cerita mistisnya ya. Nah itu, sebelum dilanjut jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Lentera Kimaung Official, atau ada channel Kapal Adventure, ada TikToknya juga Lentera Kimaung Official yang sekarang lagi live ya. Mungkin itulah, nanti kita akan ada narasumber 5 perempuan dan 3 cowok, dan mungkin yang sekarang ini sama Bunda sendiri ya, karena yang 4 nggak pada kesini ya, yang mungkin cowok juga tinggal ada Raka sama Ucok ya, dan kita sendiri sebagai intinya pembawa acara ya, itu gitulah. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Lentera Kimaung Official. Tetap semangat, tetap gaspol. Oke, ya, kita udah ada narasumber ya, ada Raka sama Bunda Yunma di sini. Dan mungkin untuk kisah mistis ini ya, yang pernah kealami sama Bunda Yunma sama anak-anak waktu pendakian Gunung Gede atau Gunung Pangrango ya. Dan saya sendiri udah merasakannya dari pos 2 ya, mistis ini sebenarnya ya udah terasa. Dan saya juga waktu di pos 3 itu emang melihat mereka berdelapan itu beda arah ya, beda jalur, dan kita menyusul, dan yang lain kayak Kang Debi kayak ini kayak jalan yang satu lagi, dan kita masih ada di pos 3 ya, masih ada di pos 3, dan kita melihat beliau-beliau ini jalurnya beda. Mereka mah istilahnya jalur, jadi gini nih, jalur tuh ada gini, ada ke tengah, ada ke sini ya. Nah ini grup panjang Kang Debi itu masuknya ke sini, jadi kita masih ada di pos 3 dan lihat mereka yang jalur kejadian lama. Ini jalur lama ya ke sini. Nah kita nyusul dari belakang ya gitu, nanti kita tanya ya cerita yang sebenarnya seperti apa ya. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan Lentera Kimaung Official bersama Kapal Adventure. Oke, nah ini kita ada ini ya, mulai ini dari perjalanan dari pos 3 sampai berpisah ya. Dan dari pos 3 itu emang kita udah merasa yakin bahwa tim Bunda bersama teman-temannya adalah tersasar ya, walaupun intinya alhamdulillahnya sampai selamat juga ya. Dan ini mungkin ada cerita Bunda gimana, Bun, tolong ceritain perjalanan Bunda bersama teman-teman waktu terpisah dari tim, gimana Bun awalnya? Awalnya mah gini ya, sebelum kami bertiga itu ketemu sama Cok, Raka sama Ujang, kami kan awalnya bertiga, Silvi, Sasa sama Bunda. Nah awalnya dari pas waktu Abi manggil itu di pos berapa ya? Pos 3 itu. Nah, di pos 3. Pos 3, pas Abi, Kang Debi semua manggil Bunda. Kang Wali sama Abudi. Nah itu kan Bunda langsung terus karena pengen cepet naik,
pengen cepet sampai, nggak ngehirauin panggilan-panggilan itu. Pas kami mau mulai mendaki, pengen cepet ke sana, awalnya kami lelah, istirahat sejenak. Nah, di situ kami tuh saya La, Mita, sama Sasa, Silvi istirahat sejenak. Bunda ketiduran lah di situ, mulai menjamin mata ada 10-15 menit lah awalnya dari situ. Nah, ceritanya kami itu istirahat di situ. Bunda terlelap, tidurlah sejenak di situ. Dan terbangun ada bisikan seperti ini. Iya teh di Gunung Gede. Kalau Sundanya mah ini teh di Gunung Gede. Atau Indonesianya ini lagi di Gunung Gede. Kita itu ada di Gunung Gede ya. Nah, seperti itu. Terbangun karena Sela bangunin Bunda. Bun, ayo gitu kan. Ayo puncak lagi tuh naik lagi. Nah, ceritanya kita perjalanan lagi dari situ. Walaupun istilahnya Bunda sama tim udah merasakan bahwa kita itu Bunda sama tim itu beda arah ya, beda jalur ya. Tapi terus aja lanjut ya. Ya, gitu tapi kan. dari situ belum ketemu sama tim Raka di situ, belum ketemu. Nah, sesudah istirahat di situ emang udah hati tuh udah nggak enak gitu ya. Ada apa gitu, cuma nggak dihirauin. Kita lanjut perjalanan. Nah, di setengah perjalanan itu ketemu sama tim Raka. Nah, cocok dengan Bunda, Bun, arah mending ka dieu. Jadi kesini mah rame kan waktu kita muncak ke Gunung Gede itu, perkiraan itu yang muncak itu hampir mau 3.000 gitu. Iya, 3.000 pendaki 3.000 ya. pendaki itu ya waktu itu. Terus udah gitu Ucok beserta kawan-kawan ngajak kita. Nah, kita tuh mulai dari situ. Kita tuh minggir arahnya, kita ngambil kiri ya kayak. Ngambil kanan. Kalau Kang Debi bilang sama Kang Walima itu tuh arah lama gitu kan, arah lama. Jalan lama ya. Jalan lama. Nah, dari situ sebenarnya kita istirahat dulu di situ teh karena mau adzan. Adzan duhur. Di situ sebelum kita tersesat itu, kami itu semua sholat berjamaah di situ dulu. Nah, di situ kami udah sholat berjamaah. Nah, sesudah sholat itu, tim Putri itu kebelet pengen pipis, Bi. Kita mencari-cari tempat untuk kebelet gitu kan. Udah di situ emang si suasana itu emang udah nggak enak ya. Udah nggak enak, udah kerasa, cuma mungkin perasaan Bunda aja gitu, nggak ngomong ke anak-anak kan. Soalnya anak-anak takut gitu kan. Dari situ kita beres-beres. Sudah itu, nah mulai dari situ. Nah, kekonyolan anak-anak yang cowok itu ngomongnya itu, candanya yang nggak boleh di Gunung Gede diucapin. Tapi anak-anak ya namanya juga anak-anak ya gitu kan. Sampai Raka, Ucok sama si Ujang teh lelucon ngomong gini, non kasasar, orang bakal tersesat. Bun, tersesat. Nah, sampai perjalanan kita mendaki itu anak-anak teh ngomong sampai gitu. Sampai kita tuh nemu jalan sampai kayak gini, Bi. Emang jalannya itu sepi gitu kan. Sepi di situ kayak sepi, nggak terlalu banyak orang gitu kan. Soalnya kayak pasar, waktu itu Gunung Gede itu kayak pasar. Sampai dempet ramai banget gitu kan di situ. Sampai kita juga nunggu yang turun, mau naik juga nunggu yang turun. Iya, betul. Nah, dari kejadian itu Bun, kita kan tahu bahwa kita tuh Bunda tuh salah jalan ya sama anak-anak itu. Ambilnya belok kanan, seharusnya itu emang jalur tuh bener jalan situ juga sebenarnya ya, cuman itu ada jalur yang ke kanan ke sini kan. Nah, Bunda sama tim itu ke sini masuknya, dan kita nyusul ke sana. Dan mungkin intinya kita sama Kang Wali, Kang Budi, Kang Dimas juga di belakang tuh manggil-manggil ya, tapi perasaan
Abi ini emang waktu kejadian itu udah yakin bahwa ini salah jalan, salah jalur gitu kan. Cuman kita panggil tuh emang waktu kita manggil tuh kedengaran ya, cuman kita dihiraukan ya, gitu kan, dihiraukan. Sebenarnya pas Abi manggil itu dengar ya dengar, kayak kan? malahan sempat Bunda sama Raka tuh mau milih jalan yang pas Abi manggil, cuma itu si Ucok dak map cenah tah. Ya, jadi lihat Google. Si map lihat map gitu. Ya, Bun, di map mah sebentar lagi, sana gitu. Jangan lewat sana, saya bilang, lewat sini aja. Nah. Tapi si Abi itu ngagerawan, Cok. Tong jalan dia weh, sana gitu ya udah kita ngikutin si Ucok gitu kan ke arah situ. Gitu. Itu penerangan dari Bunda seperti itu. Nah, sekarang kita nanya ke Raka. Waktu kejadian kalian bertiga ketemu sama tim Bunda, terus sampai bareng jalan, ya intinya salah jalur ya, pakainya jalur ramah, itu gimana Kak itu? Jadi awalnya emang udah ke trek yang jalur kanan, ya. Jalur lama dari pos 3 kalau sama. Ya. Sebelum ketemu si Bunda emang udah jalan situ. Udah jalan situ. Ya. Bertiga sama Lepi sama si Ujang. Terus lewat kanan. Nah di situ ada pohon tumbang lah. Berhenti dulu. Foto-foto lah. Ya. Nah, terus si Bunda datang. Bareng weh. Udah bareng teh. Di tempat yang tadi sebenarnya tempat sholat. Nah, udah sholat, udah beres-beres gitu ya. Udah foto-foto, lanjut lagi jalan. Terus jalan, udah di pos berapa sih Bu? Mau 4. Mau nyampe pos 4 ya? Nyampe pos 4. Lihat map, kita pas manggil. Lihat map teh bisa jalan ke situ. Ya, di inilah diikutin si map teh. Ternyata nggak ada jalan, buntu ya. Iya, tapi si titik map teh sama di situ. Di pas pos bayangan. Tapi buntu, nggak ada jalan. Nggak ada jalan, nah itulah. Ya mungkin ya emang kita Bunda atau tim Bunda sama tim Raka juga ya emang kerasa sama kita juga emang awalnya kita juga berempat nyusul, terus kita pas jalan nanjak itu kita terpisah, Kang Budi ngejar Kang Wali dan kita sama Dimas di belakang. Ternyata istilahnya kita nyuruh Dimas juga, udah kita berpencar aja di sana, kita berpisah. Pas tanyakan itu ternyata yang kita cari itu kalian berdelapan, ternyata yang ketemu malah sama tim Cianjur, sama anak-anak Cianjur. Nah disitulah kita bareng sama tim Cianjur. Nah dari situ yang jadi kagetnya, kita perasaan tuh kita tuh paling belakang, ternyata di sana tuh tersusul juga sama Kang Debi sama si Pak Oki ya. Nah kita ya istilahnya terpisahnya dari situ, tim Cianjur barengan Kang Debi sama Pak Oki. Nah kita sendirian sambil nunggu lah, siapa tahu ya kita ketemu sama tim Bunda sama tim Raka. Ternyata sampai saya nyampe pos 4 kita nggak ketemu sama siapa-siapa di sana, udah nggak ketemu sama tim kita lagi, kita udah benar-benar terpisah gitu kan. Nah kejadian itu saya juga merasa aneh dan mungkin ya udahlah, tadinya saya juga udah putus asa, saya nggak bakalan dilanjutin naik ke Sunker ya, kita mending camp dulu di sana kan, pagi-paginya kita mau berangkat ke Sunker gitu. Tadinya saya seperti itu ke Surken gitu kan. Cuman nah dari situ pas kita buka-buka carrier mau buka jas hujan ya, mau pasang tenda, ada yang turun katanya, kenapa pasang tenda di sini, tanggung katanya, 15 menit juga nyampe lagi ke Surken katanya gitu.
oh iya. Nah terus kita naik lagi. Ternyata pas kita naik tuh waktu udah hampir setengah 6, ya. Udah mau itu hampir setengah 6. Nah disitulah kita perasaan udah nggak enak, kita udah lelah, udah capek. Nah pas yang jadi anehnya ini nih ya, yang jadi anehnya. Tapi sebentar, Wi. Sebelum itu teh, dalam perjalanan kita nyasar tuh, untungnya ya kita semua tuh menikmati. Menikmatinya itu apa? Tahu kita tersesat seperti itu. Tapi kita tuh menikmati sampai Bunda sama anak-anak itu pakai webbing. Iya, ya. Pasti. Emang Masalahnya seru, emang gitu, itu jalur disitu. emang jalur ramang kan, cuman jalur itu kan udah itu sebenarnya jalur itu naik ke puncak Gunung Gede juga itu sebenarnya. Gitu Tapi kan. itu mah bukan emang soalnya bukan. kita diarahkannya ke air terjun. Ada air terjun ya. Iya, kita ke arah, malahan kan Raka yang pertama membuka jalan gitu kan. Kita anak-anak nunggu dulu. Ini benar enggak jalur untuk ke puncak gitu kan. Seperti kayak gitu. Dan sampai Raka sampai nemu kenapa kita tahu jalan buntu? Karena pas udah nanjak kita pakai webbing itu, nah ada kayak apa sih pohon-pohon yang kayak rengkun gitu ya, kayak sampai kita itu nggak bisa berdiri jalannya, harus merangkak. Nah dari situ buntunya, makanya kita putar arah lagi. Terus gini Bun, kita yang jadi anehnya tuh gini, pas Bunda nyasar bersama Raka tim ya, intinya kan berarti kita tuh udah di depan ya, dan kalian tuh kan balik lagi ke jalur yang awal gitu kan. Nah di situ sampai kita nyampe ke pos 4, kenapa kita nggak ketemu lagi sama kalian semua gitu kan. Yang jadi anehnya itu justru malah yang jadi anehnya gini Bun, malah Bunda yang nyampe duluan sama Dimas ke Surken. Nah justru yang Abi kira mah intinya Abi itu yang paling belakang. Nah itu di dalam suasana kalut kacau, di situ Abi jalan sendirian, nggak ada istilahnya teman sih banyak, cuman nggak pada kenal kan ya. Nah pas denger Surken udah deket, udah mau nyampe, katanya udah landai Kang, jalannya bentar lagi landai katanya, itu udah mau nyampe. Oh iya. Nah di situ saya udah lihat jam 6 kurang 10 menit ya. Nah pas nyampe Surken kita jam 6 pas. Nah disitulah kita manggil tim kita kapal, malah ketemu sama tim Cianjur, dia juga sendirian tersasar gitu kan sama tim Cianjur. Nah yang jadi kagetnya gini, Bunda nyampe kan setengah 6, sedangkan Abi kan nyampenya jam 6. Justru anehnya yang di belakang ini kenapa sampai enggak kelihatan gitu, waktu ada Abi istirahat, waktu ada ini istirahat, kenapa Bunda bisa nyampe duluan ke atas? Nah itu yang jadi anehnya, malah ketemu sama Dimas gitu kan. Ya karena mungkin Abi kan dari situ, Bunda mah sama Bunda, Silvi, Sasa nggak sempet istirahat, lanjut terus perjalanan lanjut dari situ. Pas nyampe gerbang Suket kita tuh bertiga, nggak ada orang yang kenal sama sekali. Bayangkan 3 cewek semua, pas jalan, pas kabut, pas hujan kan, pas sampai Suket tuh hujan, sampai bingung di situ teh, ini tim kita kemana, sampai manggil kapal. Itu udah pasrah kita bertiga itu udah pasrah, udah Bunda biarin, ya udahlah, nikmati aja perjalanan kata Bunda. Itu Bunda ya. Nah sekarang yang jadi aneh lagi sama Abi gini, ada tim Raka, Cok sama Ujang. Abi kira mereka itu udah sampai duluan, ternyata yang nyampe duluan itu Nadi sama Ujang. Ucok sama Ucok, Raka, Sela, sama siapa? Satu lagi? Mita. Justru paling akhir. Karena Mita. Ada lagi yang paling akhir tuh selain itu. Nah, kita Bun udah istirahat setengah jam, baru Ucok manggil-manggil kapal. Kita kan kaget. Kenapa itu masih ada tim kapal di belakang? Sebenarnya gitu kan? Kita kan pas kita ya udah tersesat putar arah. Kita kan putar arah nih. Ceritanya kita putar arah. Udah sekarang mah
banyak istighfar, putar arah, Bunda bilang anak-anak. Pas kita putar arah, bingung kan dari situ teh, takut marah Kang Debi kan dari situ. Udah kata Bunda selan dulu, gak usah cerita ke semua orang kita tersesat. Sekarang kan Mita itu Sela kan udah agak cedera ya? kan, udah lelah lah dia gitu, nggak bisa bawa keril. Keril juga dibawa sama Raka, Raka dibawa dulu sama Raka sampai Raka itu terpeleset Bi. Wah, Bunda kaget dari situ. Kalau Raka terpeleset nggak sampai kebayang gitu, pasti ada korban itu. Jadi intinya asli itu mah bener. Di sana juga mungkin dari berdelapan bersamaan tuh berarti di sana juga tim Bunda sama ini juga misal lagi ya di sana tuh. Iya. Nah, sekarang saya nanya ke Raka nih, gimana Kak? Jadi di waktu terpisah lagi sama Bunda tim, itu udah nyampe pos 4 atau sebelum pos 4? Sebelum pos 4. Sebelum pos 4. Berarti masih di belakang ya? Di belakang. Kita itu terpisah itu pas sesudah ketemu Kang Dimas, sudah istirahat dulu, makan. Waktu nyampe Jalan Landai jam berapa itu? Udah hampir jam 7 atau udah jam 7 lebih lah. Jam 7 lebih. Itu posisi berdua sama Sucok. Posisi berdua. Ai ketemu sama Sela sama pas udah landai sih. Pas di pos 5 di warung. Oh, udah landai. Kan udah nyampe. Oh, berarti udah nyampe Surken. Ya. Udah mau nyampe Surken dari Jalan Landai. Oh, di situ. Karena itu kan Sela itu kan kemarin itu karena lelah, dia capek. Karena mungkin pas muncak kita nggak tidur karena nyampe base camp itu kan hampir mau jam 3 ya. Dari situ orang lain istirahat, kita nggak bisa tidur di situ. Makanya kalau muncak itu emang benar-benar harus tidur itu benar gitu, soalnya kerasa kalau nggak tidur. Jadi intinya ya capek. Ini ya intinya ini kan sebuah peringatan ya buat kita semua juga. Nah, emang kita lelah, kita ini ya emang perjalanan yang cukup melelahkan. Cuman saya juga mengingatkan kepada Raja Raka sama tim juga, ya itulah namanya di gunung, dari awal udah dikasih tahu bahwa di gunung itu jangan sampai ada bahasa ya seperti itu lagi. Itu harus jadi contoh. Apalagi kita ini mendakikan kemarin itu Gunung Gede ya. Di Gunung Gede itu kan ada banyak misterinya gitu kan gitu. Nah, yang kita bersyukurnya walaupun kita kaget, walaupun kita merasa aneh gitu kan, ternyata yang seharusnya kita tuh yang terakhir, kenapa kok masih ada yang di belakang gitu kan. Kalau Pak Pepen itu kan udah yakin itu mah dia paling akhir, soalnya dia kan sama ya anaknya juga. Nah, ini yang saya kaget itu Bunda yang terakhir kenapa jadi ada duluan, udah di tenda sama Dimas gitu kan. Justru malah Dimas saya ketemu sama Ucok sama ini di belakang, masih di belakang sama Sela. Nah, itulah yang jadi kagetnya. Nah, disitulah mungkin intinya waktu kita nyampe Surken juga bener sampai jam 6 kurang 10 menit 5 menit lah. Nah, di situ saya intinya ya Abi depan warung itu sampai ngelepas tas keril, sampai sujud syukur, saya nangis. Dan di situ saya dideketin sama yang punya warung waktu itu, dan saya dikasih air minum, dan ada yang ngasih teh pucuk juga ya, teh pucuk ya yang pakai botol itu. Dia sampai nanya kenapa, katanya gitu kan, ada apa? Nggak ada apa-apa, kita cuma terpisah dari tim, kata saya, kita sendirian di belakang. Emangnya timnya udah kemana? Nggak tahu, saya juga ini belum tahu, kayak tim saya udah nyampe mana gitu kan. Emang tim dari mana? Dari Cimahi, kata saya, ada campuran dari Cianjur. Kalau Akang dari mana? Dari Cimahi, kata saya tuh gitu kan. Oh ya udah, sekarang mah Kang istirahat dulu aja, ini kan udah mau maghrib, katanya. Ini minum dulu. Nah, ini kan Abi merasa bersyukurnya Abi dikasih air minum, dikasih teh pucuk. Seharusnya kita bayar, nggak bisa. Jadi dia nggak mau bayar, udah Kang ini minum aja, istirahat aja. Nah, gitu kan. Abi sampai nangis di situ, nyampe puncak. Ya bersyukur lah gitu kan. Cuman dalam hati
ini istri saya sama anak-anak pada di mana gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu. Dan dalam hati itu udah yakin bahwa mereka itu nyasar gitu kan. Nah, cuman ya intinya kita jalan aja ke tengah, kita pamit dari warung. Pas adzan maghrib kita pamit, ternyata kita ketemu sama tim Cianjur, dia juga sama nyasar. Dan disitulah kita manggil yang ada yang nyangut. Nah untungnya dia bawa tenda, walaupun pasang tenda itu pas pasang tenda itu 5 menit 10 menit langsung hujan gede. Nah disitulah kita basah semua gitu kan. Nah kita istirahat sejenak, minum kopi. Nah di sana ada kejadian, sebelumnya kejadian aneh juga ya, intinya dirasakan sama Abi di situ di Sunker itu. Ada kejadian intinya Abi dihampiri sesosok perempuan nanya waktu kita lagi nyari-nyari tim kapal itu. Katanya gini, kalau istilah bahasa Sundana, maneh mah tuh cenah teu kudu keung, cenah maneh mah da maneh mah cenah loba baturna gitu kan. Nah di situ loba baturna kumaha cek saya teh urang sorangan. Nah itu di dalam Sundanya seperti itu, kita nanya tuh seperti itu ya. Gitu. Jadi intinya percaya nggak percaya, nah pas kita lihat lagi itu perempuan itu nggak ada, Bun, memang nggak ada. Nah itu pas kayaknya pas maghrib nggak ada sama sekali, langsung hilang. Geus lah cenah mah tong keung da maneh mah cenah loba baturan geus kitu. Ai sia teh nembalna kitu. Sia teh loba batur kumaha geus sidik saya terpisah jeung tim loba baturan. Nah itu kan antara capek sama ini gitu teh. Jadi jawabnya udah nggak fokus, jawabnya kemana yang lantur gitu kan di situ. Nah disitulah kejadian itu, ternyata di depan itu ketemu sama teman dari Cianjur gitu. Nah dari situ kita nunggu sampai kita udah capek, udah terlalu, sampai saya juga mau pingsan. Raka sama Sela, kasihan juga lihat Sela di belakang udah kecapean, benar-benar kecapean. Nah gitu kan, nah mungkin dari tim untungnya dari kapal pusat ada yang dia sedang nyanyi, jadi kita bisa kita bisa dibawa sama Kang Nyanyi dijemput sampai ke lokasi gitu kan. Walaupun kita jalan harus jauh lagi dari sana, kita udah capek sama sekali, udah capek, benar capek. Malahan Kang Debi nanya juga nggak tahu nanya apa, tapi juga udah nggak menghiraukan, soalnya udah kepala udah pusing, udah capek lah, udah nggak kuat gitu, badan udah mau tumbang sih sebenarnya. Nah, di situ mungkin ya ini ya, jadi dalam kejadian seperti ini tuh memang gunung, yang namanya gunung itu jangan dianggap sepele, jangan dianggap main-main Kak ya. Itu harus jadi perhatian nih buat semuanya lah, intinya bahwa di gunung itu kita tuh adalah tamu gitu kan. Kita harus harus menyadari bahwa kita tuh tamu, gunung itu adalah pribumi kita. Nah gitu, kalau misalkan pribumi mau menyambut kita baik ya, kitanya juga sebagai tamu harus gimana gitu, karena itu. Jadi intinya kita harus ingat ke sana gitu. Oke, untuk sementara kita break dulu ya. Ikuti terus perjalanan Lentera Kimaung Official. Oke, sahabat Lentera Kimaung Official ya. Tadi kita udah memanggil narasumber Bunda sama Raka, dan mungkin sekarang yang lebih jelasnya kita memanggil nambah ya dari tim Raka, ada Ucok ya, yang mungkin nanti mereka bertiga akan menceritakan kejadian-kejadian yang sampai dia tersesat atau istilahnya salah jalur ya, dan terpisah dari tim kita ya. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan Lentera Kimaung Official, pendakian Gunung Pangrango. Itu ya perjalanan tersesat tuh kayak si gunung teh sudah tahu ada orang-orang yang mungkin omongannya kelantur, sehingga mau Ucap ngomong naon pas di rumah gitu tah. Jadi gini Bun, waktu awal berangkat mau perjalanan ke Tikum ya, pertama. Jadi kita teh bertiga Bun, aku, si Raka sama si Ujang. Nah
di situ teh kita bercanda lah bun. Kayak kumahanya lamun ada orang leungit tiluan di Gunung Gede. Nah terus di situ bun bilang gini, 3 orang pemuda asal Cimahi telah dinyatakan hilang di Gunung Gede. Kacau ya. Nah awal pertamanya gitu bun. Pantesan tuh, jadi seolah-olah si gunung teh udah tahu dan ngedengar gitu, misalkan ya, meskipun si gunung ya mungkin ada sebagian orang ya yang percaya dan nggak percaya hal seperti itu, tapi kan kenyataan toh kita yang ngalamin kan, dan yang udah seperti ada cerita yang Gunung Gede itu kan, yang si Maya itu kan pernah dengar kan? Ya bun, jadi sebelum kita berangkat si kemarinnya tuh kita nonton dulu bun si film itu bertiga ya di rumah si Raka, nonton dulu kita teh nonton langsung teh biar rada rame bun di sananya, jadi agak mistis gitulah. Tunggu aku kembali di sini. Nah di situ teh kan kayak kalau ke rumah misalnya mau mandi dulu kan kayak kepikiran power leungit kieu jika kayak di film gitu bun pas awal di rumah gitu ya. Makanya kan pas awal Ucok kan pas ngingetin bunda ya, ngingetin kita pas bunda tuh Cok kebelet gini bunda kan pas mulai keduanya pos 2 lah, pos 2 selamanya pos 2 sudah pos 2 bun. Nah sudah mau pos 3 berarti ya. Kalau Ucok teh ngomong gini, ade bun nah, bunda tadi teh Cok nggak jadi kan gitu. Tapi pas udah dari situ udah pas pokoknya mah pas merasa nggak enak mah pas udah sholat, padahal udah sholat itu bener tenang ya orang tuh sholat bareng tuh harusnya mah kita tuh udah tenang mah tenang menikmati perjalanan etang meskipun tersesat gitu. Ini hanya kali tanah gitu. Oke. Pengalaman bibi itu tuh mau akar Cok. Iya bener banget. Istirahat kemana kak pas tersesat eta tah kumaha cerita tah kakak perasaan kakak di situ ramai pokoknya bun, tapi ada serem nih. kamu nanya awal bercanda soal ya. Pas perjalanan pendakian masih penuh gitu. Padahal benangnya udah enggak sih. Ucok, Ujang, kamu ngomongnya tuh kan. Dan di BC juga masih bercanda seperti itu. Saling ngobrol teh, kita tersesat. Gitu kan. Otomatis jadi si kapal putih kababawa tersesat gitu kan. Itu kan efek dampaknya teh itu karena mengikuti si map eta tanu galau eta sampai kita ke arahnya itu ke arah ini apa jurang gitu. Alhamdulillah lah gitu, banyak perjalanan di dalam perjalanan itu banyak cerita gitu. Itu kapoknya kapok tuh enggak sih bun enggak kapok mah cuman dijadiin pengalaman aja gitu. Jadiin pelajaran. Malahan ini budak kita pulangna sesat oge. Eta ge mungkin nanti di akhir aja ya. Terakhir. Ya, terakhir aja. Sekarang kita gimana sih awal aku buka map gitu. Pas buka map hari eta pas udah ketemu jeung Bunda itu udah ngikutin map apa kumaha? Nah bun dari situ mah belum buka map karena kan kayak punya feeling gitu bun, kata orang juga kan kalau mau sepi mah cuma jalurnya ke kanan aja kalau mau naik gitu. Kita teh ngikutin bun, sama si Ujang juga bilangnya kanan terus rata kanan rata kanan ya. Mungkin kita juga kayak ya udah pengen sepi juga gitu jalurnya kan waktu itu ramai juga bun. Datangnya mendaki kan hampir 3.000 bener pas puncak kemarin tuh mungkin karena long weekend gitu kan, sama
emang gunung gede kan semua orang pengen situ Iya. gitu kan. Jadinya penuh banget gitu waktu kesana itu benar. Nah berarti udah pas buka map teh pas kita udah beres sholat, pas mulai mendaki dirinya. Nah dari awal kita sholatnya kan di tempat datar gitu ya, Bun. Ya, terus di situ teh kayak kepikiran kalau lewat sini gimana buka map gitu, cobain dilihat-lihat dulu. Nah deket cing teh ke pos 4. Nah dari situ teh ya udahlah kita kanan terus, dah di map juga ke pos 4 mah nggak jauh. Kan bilang setik deui. Terus ya Bun, ieu map sakieu deui, cenah ayu, cenah Bun, sakieu deui malahan kan anak-anak kan Bun, kok setik deui nah teh nepi-nepi gitu kan sampai emang anak-anak juga sempat rada pro dan kontra sih pas kemarin itunya, cuma sudahlah ngikutin gitu kan, kita mah ngikutin gitu seperti kayak gitu. Emang lelah karena naiknya itu sampai kieu pisannya curam banget, aduh gitu kan, naiknya sampai anak-anak juga dengan sebelahnya kan jurang gitu kan, khawatir itu kan sebelah jurang, naiknya itu kan sampai tingginya gitu. Ini pun jadi kita tanya juga ya, sampai Bunda balik lagi arah ke jalan awal waktu mau tersesat itu, nah terpisah sama tim Ucok lagi sama tim Raga di pas di situnya apa udah naik ke atas, udah mau nyampe pos 4. Nah ini ceritanya Bi, waktu kita terpisah lagi sama Kakak sama Ucok, awalnya mah masih bareng-bareng kan, kita tuh pas udah tersesat jalan buntu kan kita putar arah sampai ini anak ini sampai terpeleset hampir masuk jurang gitu, ngeri itu pas benar itu ngeri banget pas di situ. Nah kita ya udah sekarang jangan ngikutin map, HP matiin kata Bunda, putar arah meskipun jauh nggak apa-apa, putar arah. Ceritanya kita putar arah, udah putar arah kita ngikutin jalan yang ramai lagi. Nah udah dari situ kita lihat sebagian kapal putih ada yang lelah, terus Bunda inisiatif ke Ujang, lebih baik Ujang duluan cari ofisial karena ada kapal putih yang udah mulai lelah membutuhkan pertolongan gitu kan, tapi sementara ketersesatan kita diselam dulu gitu kan, karena takut karena kekhawatiran ketua marah gitu kan. Jadi untuk sementara kita sekarang dari situ Ujang suruh Bunda nyuruh Ujang cepat gitu kan, karena dia yang paling cepat. Ujang ceritanya nyusul inilah official. Nah dari situ datang Kang Dimas datang. Nah udah dari situ kita ngikutin Kang Dimas semua ya kan, ngikutin Kang Dimas semua, ada Kang Dimas, Benu di situ. Nah ceritanya di situ kita istirahat dulu karena lapar, kita masak mie, bikin kopi gitu santai-santai di situ. Adalah setengah jaman kita di situ. Nah, mulailah kita muncak lagi, ketemu sama Kak Pepen juga di situ yang paling terakhir. Di situ ceritanya kita muncak lagi. Nah, pas perjalanan muncak itu mau pos 5 berarti nih. Menuju pos 5 dari 4 mau 5 ya? Iya, Bu. Dari 4 mau menuju ke 5. Bunda, Silvi, Sasa keluar. Tim Ucok itu di belakang sama Sela sama Kang Dimas di belakang. Nah dari situ mulai kita terpisah sampai ketemu Kang Hendi sama Nati yang jemput kita di Supen. Nah itu ceritanya. Emang pas kita terpisah mau menuju gerbang Supen itu, Bunda juga mah khawatir juga sih, cuma soalnya kita cuma bertiga karena terpisah dengan mereka. Bunda bertiga itu cewek semua ya, namanya cewek kan di situ, bingung di situ. Dan untungnya kita bertiga itu dengar Kang Dimas kalau untuk kapal bikin tendanya di timur ya, di barat. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu barat itu sebelah mana gitu, di mana, sampai kebingungan juga sih sampai di situ juga. Maka kan dari situ beneran dari hujan badai sampai ke
bahasa. Jadi mulai terpisah lagi dari pos Pas 5 4 mau ke 5, ya mau ke ke tim itu, Ucok itu. ya kita bertiga itu. Berarti di situ teh ya kan Abi itu masih di belakang. Berarti selain Bunda, selain Ucok tuh, berarti Ada. Abi itu berarti masih ada di belakang Abi itu masih Ada. ada. Kang Dimas sama Benu itu kan nunggu Pak Pepen gitu. Jadi Bunda tuh paling dulu daripada mereka gitu kan. Makanya pas pertengahan jalan Bunda sempat nanya-nanya ke orang timur Barat. barat gimana gitu. Oh, barat mah teh masih jauh, ada 50 km. Buset, 50 km cowok. Sampai ke itu mah udah pasrah weh. Iya. Nanya ke sini, nanya ke sana, kapal di mana, hampir-hampir. Karena ya untung kita itu nggak putus asa sih, kita bertiga nggak putus asa gitu kan, sampai kehujanan ini karena menikmati perjalanan gitu kan, menikmati suasana di situ. Ya alhamdulillah lah ketemu sama tim kita, meskipun ya istilahnya kedinginan lah gitu kan. Yang dikhawatirkan itu pas tim Sela, pas nyampe tenda kan mereka berdua nangis. Nah di situ kan ketua kaget, bingung, panik lah di situ. Ini kenapa anak gua nangis gitu kan? Anak gua itu nangis. Sampai pas ditanya sama Bunda, kamu kunaon adina piceuri? Bunda teh gitu. Bingung Bun, antara bingung, capek, kelelahan. Emang dia udah cedera? Iya gitu kan. Udah adeknya tuh nangis gitu, adek kakak dia itu nangis gitu sampai kan. Bunda juga emang kaget, kenapa nangis gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah kita masih diberi kemudahan, diberi ya intinya gitu. Jangankan mereka, kita juga kan sampai tas itu dibawa sama Kang Hendy, kita nyampe tenda sampai tadi sama Budi, kita juga udah mau pingsan di situ. Cuman intinya mungkin ya kalau kita nggak kuat bagi diri ya kita tumbang juga di sana. Nah, emang udah terlalu capek gitu. Nah sekarang kan intinya pengalaman Cok dari sama Raka sesudah begitu, waktu nyampe tenda di mana Cok? Ya capek aja ya. Soalnya kan kita ketinggalan gitu berdua di belakang. Kita double carrier juga karena bawain yang lain gitu soalnya. Nah dari situ teh bingung gitu sebenarnya kita teh udah mah menjelang malam gitu, headlamp nggak bawa. Sama itu kan logistik kan. Iya kan bawa logistik juga, bingungnya. Di situ teh kayak kumaha tuh gitu. Padahal bentar lagi kan nyampe, ya udah putus asa tapi ada tanggung jawab gitu kan. Betul. Ya soalnya kan kita bukan merasa terbebani gitu ya, cuma ya tanggung jawab kita kan logistik kita gitu, makanya itu berusaha yang jadi bingungnya itu sih itu gitu kan, takutnya mereka nyari, mereka nunggu, sedangkan itu kan buat makan kita semua juga gitu kan, seperti itu. Makanya dari situ Bunda yang ngomong sama anak-anak, tolong diselan dulu, jangan sampai ada yang tahu kita tersesat gitu kan. Sebenarnya kalau nggak tersesat itu kita nyampe lah jam 5 itu udah nyampe. Udah nyampe itu jam 5 karena itu tersesat itu setengah perjalanan lumayan itu. Ada berapa jam ya? Ada ya 2 jam ya ada ya. Kurang lebih segitulah kita tersesat. Soalnya kalau dihitung-hitung gitu itu tersesat. Tapi Bunda itu pengalaman Bunda yang kemarin itu ya tersesat tapi nggak merasa tersesat gitu kan, soalnya di perjalanan menikmati gitu, cuma ya yang dongkolnya itu buntu gitu pas udah kita pakai webbing akar gitu kan di situ. Pas udah mulai ke situ, cuma yang anehnya semakin sini kok bermacik air semakin deket gitu kan, berarti ini bukan arah puncak, itu berarti arah ke air terjun di situ.
yang bikin kita merasa betul buntu itu di situ. Nah, karena makanya kan Raka masuk sampai Raka itu nggak bisa berdiri ya kayak sampai merangkak ya jalan ke situ ya nggak bisa berdiri. Pas ketemu tebing. Itu nggak bisa. Makanya ya kita ya Amerikanya dari semuanya kan. Amerikanya dan perjalanan di situ belum selesai teman-teman, belum selesai. Kalau untuk Bunda sama tim Putri beres gitu kan, nggak ada pas pulang balik kanannya nggak ada masalah lagi. Tapi untuk Raka gimana? Aman sih Bun. Itu yang pas pulangnya kan Pas mau jatuh. enggak pas masuk Raka kan tersesat lagi. yang tersesat lagi. Pas pulangnya. Iya, jadi lewat jalur mana? Ya yang kemarin yang kemarin lagi. lah. Kemarin ke kanan, jadi kan pulangnya mau ke kiri. Sebelum yang dari pos 3 ya. Dari pos 3 ke Rakawa berarti belok ke sana ya. belok ke kiri terus. Kiri. Mungkin Raka itu ada bisikan. Kami kudu pamit dulu. Itu Bun, waktu kita pas dari pos 3 itu kita kan barengan. Mau ke itu kan kita ada yang manggil, jangan ke sana katanya, itu jalannya buntu katanya gitu kan. Emang Bunda juga sih pas arah pulang ya pertolongan itu pas turun Kang Budi ngajak Bun ke arah sini cari yang sepi sama waktu kemarin juga pas pulangnya juga, cuma pas dari situ ada yang ngeliat yang manggil, jadi ada yang mantau kita malah Kang tongkadinya jalana jadi nggak diperbolehkan kita. Kalau mungkin kita ngikutinnya sepasang kayaknya pasti Kayak sama juga tersesat. pasti juga jangan. Jadi sebelum nyasar oge Bun, si Ujang ge ngomong kan. Kurang cobaan deh yuk cenah. Lewatinya cenah. Itu Dari jadi si Gano diarahkannya ke Barudak sih jadi intinya jadinya cukup lama kan yang masih polos. gitu. Emang tadi awalnya harusnya dibersihin dulu anak-anaknya pas masuk. Itu dalam hati ya assalamualaikum punten gitu harus Itulah gitu. Ya namanya juga nantinya kita tim itu kan banyak. Ini pahala pokoknya next kedepannya muncak meskipun serem TK ulah gitu lah. Dan jangan ada planning perencanaan orang kayak dari itu bakal tersesatnya di luar gitu kan. Jadi seolah-olah sebelum muncak udah ada perencanaan tersesat gitu kan. Sedangkan yang kita mau kunjungi itu mungkin ya udah benar ya itu anak seperti gini cukup lama kompralan ngomongnya kompralan kurang bersama sesatkan we. Nah seperti kita mencek naon sekasarna kalau Sundanya Chris tiga Nah, Bun pas kita beda jalur pas di webbing kalau nggak salah kan Bunda sama yang lain agak jauh ya kita bertiga. Nah di situ kita teh bilang we coba mun tiluan cenah imah bakal rame cigana erek dituluikeun ka ditu. Nah, si Ujangnya itu teh. Si Ujang, nama da si Ujang. Jadi untuk sekarang ini mah itu harus diperhatikan pelajaran bahwa gunung itu jangan dianggap main-main lah intinya seperti itu. Walaupun ya juga dari awal kan udah ngasih tahu hati-hati kita ini mau puncak gunung itu kan. Ya kayaknya harus diremet ke gunung gede teh. Iya. Harus diremet. Tapi Bun anehnya teh pas lagi nyasar ya kayak nggak ada we rasa capek teh gitu beda sama yang trek aslinya gitu kayak ih semangat gini itu ke jalan sini mah. Hawanya jadi hawa ke energi kita tuh emang ada yang beda akan seperti itu seperti ada yang ngebantu tuh tenaga teh full ya gitu. Bunda ge asa teh capek gitu cok eta naik tinggi kan gancang gitu kan. Tapi jadi bagaimana Bun pas jatuh gitu ngerasa nyeri terasa ngerasa naon waktu ada berpikir mau balik ke arah itu di dalam hati Bunda itu ada yang mengarahkan lagi atau itu gimana?
harus balik lagi ke awal. Iya, itu jadi ya kan pas mereka ya anak-anak ngomong soal bunda kan nggak negor mereka, nggak ngomong misalkan udah ngomong gitu sebenarnya enggak, cuma soalnya udah tahu ini emang tersesat, ini emang udah tersesat, ya udahlah biarin sampai di mana. Cuma bunda juga ngikutin sok sampai di mana. Ngalaman itu orang balik deui. Emang udah keret ya, jadi udah feeling teh ya udahlah biarin kita ikutin ini sampai di mana gitu perjalanan. Kayaknya udah pas mentok buntu, dah jangan nyari jalan lagi, balik putar arah. Mau pasti nyampe. Itu kan feeling bunda gitu ya udah sok. Karena di sini guys ngomong wae sentral, enak balik deui, ikutin jalan anu tadi. Ya makanya bunda ge, tapi kan bun cenah ucapan ngomong tapi bun kan tadi aya jelema cenah anu ngarah kena kalinya. Kata bunda kan ngomong ki ada mah tinggi lemah tinggi jurucok gitu. Tahu kan itu yang mengarahkan itu siapa? Padahal bunda teh dalam hati teh ngomong ki cok tinggi lemah tinggi jurucok eta teh jelemaan teh kumaha gitu kan. Cuma enggak tadi ucapin cok sana bisi ada yang dengar lagi beda lagi, makanya enggak ngomong bener diem. Udahlah pas geus nyampe anu emang jalan bener ke situ proyeknya udah ngomong kan jelema bawa lain cok. Kalau bener ngomong ani ngomong gitu pas di tersesat mah tahu ani. Ya iya itu mah dari tersesat mah itu kan ya namanya makhluk halus kan bisa menyerupai pendaki, bisa nyerupain siapa, mengarahkan menunjukkan jalan itu kan supaya kita tersesat itu seperti apa gitu kan gitu. Iya makanya ya itu masih sebagai untuk pengalaman kita ke depannya lebih berhati-hati dalam bicara gitu. Ya intinya kita bertamu harus ada adab Ya itu. makanya itu aja ya, untuk sahabat official Semuanya kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran. Jadi kalau kita bertamu harus ada adab dan jaga bicara kita, jangan sampai yang sudah kita alami kejadian lagi. Makanya kita juga sebenarnya anak-anak juga udah nonton kejadian yang di film itu ya, yang cerita pas yang kemarin tuh yang si Maya itu kan sama juga Petaka Gunung Gede. Emang seru sih itu. Tapi penilakonannya kurang gitu kan. Di halaman. Jadi kita ngalamin gitu. Cerita sendiri. itu ngalamin. Coba kalau misalkan podcastnya bukan kita kayak artis mungkin udah viral ini. Ya kayak benar kan? Tanya untuk sahabat semuanya. Ya kalau misalkan ada salah-salah kata kita maaf ya. Terus kalau ada bahasa dalam podcast kita ada yang kurang enak, minta maaf juga. Kita kan cuma real ya, menceritakan kita kejadian, menceritakan real pengalaman gitu kan. Sewaktu kita mencapai gunung gede karena tersesatnya karena apa gitu kan, kita sekarang udah tahu awalnya dari mana tersesat. Ya mungkin awalnya dari obrolan bucok di rumah gitu kan, seperti gitu. Makanya kalau mau muncak diniatinnya jangan gitu cok gitu, makan enak banget muncak diniatinnya hanya mau orang lumit tapi kan udah ya ini udah kecatat tuh kan muncak orang kecatat mana bakal view gitu. Nah rasakan gitu kan seperti kayak gitu. Mungkin kita tutup apa gimana ini, apa sama Abi aja break dulu. Ya udah. Terima kasih untuk semuanya untuk sudah nonton pengalaman kita di Gunung Gede. Saya kembalikan lagi ke Kimau. Mangga Kimau. Oke, sahabat Lentera Kimau Spesial, mungkin podcast malam ini cukup sekian dulu. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pengalamannya jadi pelajaran buat kita semua para pendaki ya.
khususnya kepada semua yang mencintai alam atau mencintai gunung ya, bahwa di gunung itu mungkin kejadian-kejadian yang dialami oleh tim kita ya waktu muncak ke Gunung Gede atau Gunung Pangrango itu seperti itu real ya. Emang saya sendiri merasakan bahwa dari pos 2 sampai pos 3 itu udah beda ya sahabat Lentera Kibong Official. Itu udah terasa mistis itu dari pos 2 ya sebenarnya ya, cuman saya nggak ngomong ya gitu kan, saya diam-diam aja gitu kan. Nah itu, nah dari cerita mereka itu kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat para pecinta alam atau buat para pendaki gunung. Kita ambil hikmahnya ya semuanya dari cerita mereka semua, dan kita di sini cuman ngasih saran aja. Kita itu ke gunung itu adalah tamu ya, dan gunung itu pribumi, dan tamu seharusnya gimana terhadap pribumi supaya pribumi itu menyambut kita tuh baik. Nah gitulah, jadi intinya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu perjalanan podcast Lentera Kibong Official malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di sahabat Lentera Kibong Official dan Kapal Adventure. Kesalahan itu ada pada diri kami sendiri, kebenaran hanya Allah yang tahu. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam lestari.